kita muliakan, kita hormati bersama seluruh bapak, alim ulama, para tokoh, para sesepuh, para ustaz dan ustazah, wabil khusus pengurus DKM dan jajarannya, dan umumnya seluruh jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kedengaran suara saya? Campur hujan ya. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada kita semua. Pas saatnya kita mau sholat isya, datang hujan deras. Insya Allah ini hujan rahmat ya, pertanda Allah sayang kepada kita semua. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke-28 versi saya. Mungkin ada yang ke-9 ya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersilaturahim di sini saya. Dan yang membuat saya bangga dan bersyukur karena saya bisa bersama para jamaah yang sangat khusus. Jamaah yang spesial. Karena kita ketemunya sudah di 10 hari terakhir, bahkan sudah di ujung-ujung. Jadi ini ibaratnya jamaah yang pilihan. Biasanya kan kalau di awal itu masih semua semangat nih. Masih babak penyisian, jadi pesertanya masih banyak ya kan. Nanti tahap kedua, 10 hari kedua tinggal separuh ya. Ini para semifinal nih. Nah, tapi kalau sudah seperti sekarang ini betul-betul para finalis semua. Ini orang-orang pilihan semua. Apalagi pas mau datang ke sini, wah diguyur sama hujan. Ini kalau nggak punya tekad yang kuat, semangat yang tinggi, ini nggak akan datang ke sini ya. Maka saya bersyukur sekali, bangga ini bisa bertemu dengan para jamaah yang khusus. Insya Allah ini pertanda akan menjadi orang-orang yang menang semua, menang di dalam meraih prestasi Ramadan. Alhamdulillah kita termasuk yang dipilih ya. Insya Allah ini tinggal 2 malam lagi atau 3 malam ya, 2 malam lah ya. Malam kedua ini malam 28 sama besok ya. Nggak ada malam ke-30. Wallah alam bisa juga. Maksimal 30 ya kan. Kalau bulan Hijriah itu maksimal 30. Kalau kita mau ngikutin ya yang sudah diumumkan hari Rabu tanggal 10 Lebaran, berarti tinggal tarawihnya tinggal malam ini sama besok ya kan. Tapi kalau tiba-tiba ada pengumuman ternyata Lebarannya hari Kamis, berarti malam Rabu masih ada malam Rabu ya. Udah kita ikutin saja. Yang paling gampang biasanya kalau saya itu ngikutin pemerintah, sudah ya kan. Alhamdulillah, ini bagi ustadz ini kalau ceramah temanya sudah ditentukan ini bagus ya. Karena dia jadi belajar, dia menyiapkan kira-kira apa. Tapi kadang-kadang juga nggak enak ya kan. Dia sudah punya tema andalan gitu. Rahasia ustadz nih biasanya temanya sudah ada yang khusus. Nanti di berbagai masjid ya, walaupun berkali-kali temanya itu aja. Nah, kalau kayak gitu kan enak gitu, nggak usah persiapan. Nah, tapi malam ini panitia udah tahu nih, karena panitianya juga ustadz, jadi tahu oh ini supaya jangan pakai tema itu juga diganti ya. Temanya jauhi kezaliman, masya Allah ini. Insya Allah di sini mudah-mudahan kita semua Allah hindarkan dari berbuat zalim. Sesuatu yang memang sangat dekat dengan kita, maksiat, dosa yang dekat dengan kita, sangat dimurkai Allah, tapi susah dihindarkan adalah zalim. Jadi zalim ini perbuatan yang sangat Allah murkai, tapi susah kita hindari.
Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan nih kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun." Wahai orang-orang zalim, jangan kamu itu lalai. Jangan kira Allah itu lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jadi Allah memberikan peringatan khusus. Wahai orang-orang yang zalim nih, jangan kamu itu lupa. Jangan kira kalau sekarang ini kezalimannya nggak dibalas langsung itu dikiranya Allah lupa. Bukan. Kata Allah, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Tapi Allah hanya menunda. Allah tangguhkan saja. Nanti ada saatnya kezaliman-kezaliman yang dia lakukan itu akan Allah perlihatkan. Gak ada yang kelewat satupun. Yang kecil, yang besar semua Allah catat. Nanti akan Allah perlihatkan. Nih loh kezaliman yang digambarkan fi yaumin tashkhasu fil absar. Nanti akan diperlihatkan di saat dimana mata-mata itu terbelalak ngelihat ternyata kezaliman-kezaliman itu dicatat sama Allah dan nanti dimintai pertanggungjawabannya kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inni ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, saya telah mengharamkan zalim untuk diriku. Jadi Allah nggak akan zalim sama sekali. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Allah itu tidak pernah zalim sedikit pun, tetapi manusia sendirilah yang berbuat zalim kepada dirinya. Makanya Allah dalam hadis qudsi mengatakan, sungguh saya mengharamkan kezaliman atas diriku dan telah saya jadikan zalim itu haram di antara kalian. Oleh karena itu janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi jangan berbuat zalim kata Allah SWT. Dan Rasulullah mengingatkan zalim itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Kata beliau, ittaquz zulma fa innaz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, kepada kita semua, wahai umatku, hati-hatilah, jauhilah olehmu zalim. Karena zalim itu nanti di hari kiamat akan menjadi kegelapan. Jadi kita nanti di akhir kiamat, di hari akhirat, kita itu dalam kegelapan, gak bisa ngelihat ini, gak bisa ngelihat itu, seperti orang buta. Makanya kata Allah SWT, nanti orang-orang yang di dunia ini berbuat zalim, tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, akan Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Dia dalam kegelapan, dalam keadaan buta. Lalu dia mengatakan, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau jadikan kami dalam keadaan buta? Waktu itu kami di dunia dalam keadaan melihat. Maka kata Allah SWT, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya karena dulu kamu waktu di dunia itu kamu enggak memperhatikan ayat-ayat Allah. Kamu waktu di dunia itu berbuat zalim, sehingga sekarang ini kamu dalam kegelapan. Jadi intinya kita diingatkan untuk tidak berbuat zalim. Terus apa itu zalim? Zalim itu para ulama mengartikan zalim itu berbalik dengan adil dan syukur. Jadi zalim kalau kita artikan ya sudah paham artinya menganiaya diri, menzalimi itu menganiaya diri. Tapi pengertian para ulama itu mengatakan zalim itu kebalikan dari syukur dan adil. Kalau orang melakukan perbuatan zalim itu artinya tidak bersyukur dan tidak adil. Apa itu pengertiannya? Kata beliau, wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya itu namanya syukur atau adil. Kalau zalim itu kebalikannya.
Ada yang ngasih pengertian lain, umpamanya melanggar hak atau melanggar batasan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum sama, bahwa zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Terus dari mana orang itu bisa berbuat zalim? Sumber utama orang itu melakukan kezaliman itu adalah ada di hati. Hati yang tidak dipenuhi dengan keimanan, hati yang dirasuki oleh nafsu, oleh perbuatan berbagai macam kejahatan, inilah yang akan menyebabkan orang itu berbuat zalim. Diekspresikan melalui dua hal. Jadi sumbernya dari hati, lalu hati itu tercermin di dalam dua hal. Yang pertama, bilisanil maqal. Jadi kezaliman itu diekspresikan dari hati ini dalam bentuk perkataan, lisanul maqal. Jadi kata-kata ini bisa menzalimi dengan memaki, menghina, mengejek, dusta, ya berbagai macam, memprovokasi. Itu semua adalah kezaliman yang dilakukan oleh lisan. Ya, namanya juga lisan. Terus yang kedua, diekspresikan dalam bentuk lisanul hal, dalam perbuatan. Jadi kalau nggak pakai lisan, pakai perbuatan. Termasuk di dalam perbuatan itu ya semua yang kita lakukan yang merugikan, yang melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah bentuk kezaliman dalam perbuatan. Terus siapa saja orang-orang yang biasanya menyasar kezaliman itu? Kepada tiga, ya, singkat aja ya biar cepat. Yang pertama, kezaliman itu baik yang dilakukan oleh lisan maupun perbuatan kita ini, pertama nyasar kepada diri sendiri. Namanya zalimun li nafsi, menzalimi diri kita sendiri. Contohnya apa? Ya semua apa saja yang kita lakukan yang merugikan kita, menganiaya diri kita, itu kezaliman. Buang-buang waktu, melakukan hal-hal yang tidak penting, apalagi sampai makan-makan mengkonsumsi yang merugikan, mabuk, apa saja, melakukan semua saja yang merugikan diri kita, itu namanya zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, siapa yang mendapatkan kezaliman dari kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah itu yang paling besarnya itu tentu adalah berbuat syirik, berbuat kemunafikan, kufur kepada Allah. Bahkan kalau syirik besar itu sampai dikatakan innasyirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena kalau sampai orang itu berbuat syirik besar, lalu kalau dia tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang ketiga, kezaliman itu menyasar kepada saudara kita sesama. Jadi kepada diri sendiri, kepada Allah, yang ketiga kepada sesama. Yang paling berat ini kalau kezaliman menimpa atau menyasar kepada sesama. Kalau kepada diri sendiri, kalau kita sudah sadar, kita taubat kepada Allah, mohon ampun, insya Allah Allah ampuni. Kalau menyasar kepada Allah, kita zalim kepada Allah, kita taubat, kita minta ampun, insya Allah Allah akan ampunkan. Tapi kalau zalim kepada sesama muslim, kepada saudara-saudara kita manusia, itu kezaliman itu tidak akan Allah maafkan sebelum kita dapat maaf dari sesama. Jadi makanya kita harus berusaha untuk menjaga ini kan, ketika kita melakukan kezaliman ya, kepada sesama, kepada saudara-saudara kita, pastikan kita minta maaf. Kalau menyangkut hak-hak Adam, kita minta dihalalkan dulu. Utang piutang, berbagai macam yang kita makan dari mereka, itu minta dihalalkan. Kalau itu menyangkut harga diri, kita mencaci, kita menghina dan seterusnya, kita minta dimaafkan. Karena kalau tidak, ini digambarkan, ini bisa membuat orang itu bangkrut. Orang muflis itu digambarkan dalam hadis,
Orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, tapi ternyata nanti semua itu tekor. Karena pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala ngajinya, semua itu diambil untuk membayari kezaliman yang kita lakukan kepada sesama. Mudah-mudahan kita semua Allah hindarkan dari penyakit zalim ini. Dan disebutkan bahwa kezaliman ini suatu yang sangat dekat ketika Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran. Walladzina amanu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak dicampur adukan dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan merekalah yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat langsung mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuna ya la yadhlimu nafsa." Wahai baginda sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kita yang tidak menganiaya diri sendiri? Tapi yang dimaksud oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa kezaliman ini adalah syirik. Jadi ini menggambarkan bahwa setiap kita sebetulnya sangat dekat dengan kezaliman. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Wabil khusus kita jangan sampai melakukan kezaliman kepada sesama, kecuali kita harus betul-betul minta dimaafkan, dihalalkan ya. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kezaliman kita sebelum kita mendapatkan maaf dari orang-orang yang terzalimi. Wabillahi taufiq wal hidayah.